Halo semuanya. Pernah nggak saat kamu ngobrol sama orang lain, kamu memperhatikan gerakan matanya? Kadang mereka melihat ke atas, kadang ke samping, kadang malah menunduk. Tanpa sadar, gerakan mata itu bisa mengungkapkan sesuatu tentang isi pikiran mereka loh. Tapi bagaimana caranya kita memahami semua itu? Di video ini, kita akan bahas lengkap. Bagaimana arah mata seseorang bisa menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam pikirannya. Pertama, kita perlu mengenal konsep yang namanya eye accessing cues. Eye accessing cues adalah pola gerakan mata yang terhubung dengan cara otak kita mengakses informasi. Ini pertama kali ditemukan dalam dunia NLP, atau Neuro-Linguistic Programming. Peneliti menemukan bahwa saat seseorang berpikir, baik itu mengingat sesuatu atau membayangkan sesuatu, mata mereka secara refleks bergerak ke arah tertentu. Gerakan ini terjadi begitu saja, dan memberikan sinyal kecil tentang bagaimana mereka berpikir. Tapi penting untuk diingat, ini bukanlah alat pendeteksi kebohongan mutlak ya. Ini hanya salah satu petunjuk kecil yang bisa membantu kita membaca situasi. Sekarang, mari kita bahas apa makna dari setiap arah gerakan mata itu. Aku akan jelaskan pelan-pelan biar gampang diingat. Pertama, kalau seseorang melirik ke kiri atas, itu biasanya berarti dia mengingat gambar. Misalnya, saat kamu tanya, seperti apa tampilan kamar tidurmu waktu kecil? Dan mereka melirik ke kiri atas, berarti mereka lagi mencoba mengingat gambaran tersebut. Kedua, kalau mata bergerak ke kanan atas, itu artinya orang tersebut menciptakan gambar baru di pikirannya. Contohnya, kalau kamu suruh dia membayangkan seekor kuda berwarna merah muda, otaknya menciptakan visual baru, sehingga matanya cenderung melirik ke kanan atas. Ketiga, kalau mata bergerak ke kiri samping, itu berkaitan dengan mengingat suara. Misalnya, mencoba mengingat seperti apa suara guru matematika waktu SD. Keempat, kalau mata melirik ke kanan samping, itu berhubungan dengan membuat atau membayangkan suara baru. Seperti membayangkan bagaimana suara alien atau robot masa depan. Kelima, kalau mata bergerak ke kiri bawah, ini sering menunjukkan bahwa orang tersebut sedang mengakses emosi atau perasaannya. Contohnya, saat mengingat rasa takut dikejar hantu kuntilanak. Dan keenam, kalau mata bergerak ke kanan bawah, itu biasanya berarti mereka berdialog dengan diri sendiri. Mungkin mereka sedang berbicara dalam hati, seperti bertanya, apa aku harus bilang ya, atau tidak? Semua gerakan ini adalah cermin kecil dari apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Terus, bagaimana caranya kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, amati gerakan mata mereka segera setelah kamu mengajukan pertanyaan. Karena saat itu, gerakan refleks biasanya paling jujur. Yang kedua, perhatikan pola yang berulang. Setiap orang mungkin punya sedikit perbedaan. Jadi jangan hanya melihat satu kali gerakan mata, lalu langsung menyimpulkan. Yang ketiga, gunakan observasi ini bersama tanda-tanda lain. Seperti bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajah. Sebagai contoh, saat kamu bertanya ke temanmu, pernahkah kamu bolos sekolah? Dan dia langsung melirik ke kanan atas sambil tertawa kecil. Bisa jadi dia sedang berusaha membayangkan jawaban, bukan mengingat kejadian nyata. Tapi, jangan langsung menghakimi ya. Gerakan mata hanya satu potongan dari puzzle besar yang disebut komunikasi manusia. Membaca arah gerakan mata adalah seni kecil yang bisa membantu kita memahami orang lain lebih dalam. Kita bisa tahu apakah mereka sedang mengingat sesuatu, membayangkan sesuatu, merasa sesuatu, atau malah berdialog dengan dirinya sendiri. Tapi seperti membaca buku, satu halaman saja tidak cukup. Kita perlu mengamati keseluruhan cerita mereka. Kalau kamu suka topik seperti ini, jangan lupa kasih like di video ini ya. Tulis di kolom komentar, topik bahasa tubuh apalagi yang ingin kita pelajari bareng-bareng. Dan pastikan kamu subscribe, supaya nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya.